Nah, curhat anonim ini tujuannya untuk mengurangi mental issue, Kak. Soalnya teman-teman ini, remaja ini banyak yang bermasalah mental health-nya, Kak. Kadang tuh mereka punya masalah tapi nggak mau diceritain, yang akhirnya membuat mereka depresi, stres, bahkan ada yang bunuh diri loh, Kak. Program advokasi yang aku tampilin dan yang bisa membawa aku sampai mendapatkan selempang duta inspiratif ini itu adalah Gerbang Karma namanya, Kak. Apa tuh gerbang karma? Gerbang Karma itu kepanjangan dari Gerakan Bangun Karakter Bersama Masyarakat. Kalau megang mic itu ya, megang mic, masih megang belum ngomong udah. Ngejar Tremor, apa iki iya. bolo? Udah panik duluan, ini keringetan, suatu badan itu rasanya kayak zet gitu lah. Di situ baru merasa kayak oh iya ya sebenarnya itu ngomong cepet itu bukan hal yang salah kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik itu gimana. Jadi itu sih Kak awalnya dari ngomong cepet kalau kata guru aku bisa jadi ada yang sekarang. Maksudnya jangan jadi orang lain buat melaju ke hal-hal yang lain. Ya, karena Kak Friendson ini katanya pernah gagal ya. Pernah. Tapi tetap dicoba lagi sampai sekarang jadi duta persahabatan. Gagal bukan berarti titik akhir perjuangan kita, Kak. Bukan, bisa jadi awal, jadi bekal kita menuju masa depan yang lebih baik. Ketika kita bangun karakter itu jangan melupakan juga kalau kalian perlu untuk menjadi diri kalian sendiri. Jadi proses aku di duta genre ini, proses aku semua sampai sejauh ini itu utamanya adalah aku berlatih gimana caranya aku mengetahui diri aku sendiri, passion aku apa, terus kekurangan aku apa. Jadi menurut aku teman-teman semua apalagi remaja sekarang yang pastinya akan menjadi pemegang tongkat estafet di Indonesia Emas 2045, tolong be yourself aja, confidence, percaya diri, jadi diri kalian sendiri, jangan takut sama omongan orang lain. Dan juga kalau misalnya kalian insecure yang berlebihan itu saran aku jangan deh, tapi kalau udah terlanjur bisa cerita di programnya Kak Friendson. Saya Adara siap berkolaborasi bersama masyarakat menjadi pelaku penggerak karakter positif sehingga terciptanya remaja yang lebih berencana dan berkualitas dengan menghindari triad KRR gitu Kak. Keren banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dila di podcast Kabar Terdepan. Nah, kali ini permintaan dari kalian tentang podcast sama duta-duta genre 2025 Kota Mojokerto ini nggak ada habisnya. Dan kali ini kita akan membahas sama si duta-duta sisi yang lain nih. Kita akan menghadirkan si inspiratif dan si persahabatan. Halo, saya hai ke Friendson dan Adara. Halo. Boleh diperkenalkan dong nama lengkapnya siapa, terus sebagai duta apa, terus latar belakangnya kayak gimana? Karena kalian ini kelihatannya menarik banget nih dari kemarin ini. Dimulai dari Boleh, Adara dulu atau Friendson dulu? Saya dulu. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Aku Adara sebagai duta genre inspiratif tahun 2025. Jadi sedikit latar belakang dari aku aja nih Kak ya. Aku sekarang itu masih SMP kelas 9 dan aku udah mulai tertarik dan juga udah mulai bergabung dalam dunia seputar remaja, seputar pergenrean ini itu sudah mulai dari kelas 8. Aku udah mempersiapkan, aku udah mulai ikut Big Air, aku udah mulai aktif berorganisasi, aku juga udah mulai turun ke masyarakat, membantu di kegiatan puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Jadi itu aja sih singkat dari aku. Terima kasih. Kelas 3 SMP ya, berarti kelahiran tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Aku tahun 2010 Kak. Waduh, ini hostnya udah bangkotan atau emang mereka ini masih muda tapi berprestasi? Oke, next ke Friendson, boleh dikenalin dong. sebelumnya perkenalkan aku Friendson sebagai duta persahabatan. Saya dari SMA Katolik Santo Thomas Aquino Mojokerto, kelas 2 sekarang, kelas 11. Sebelumnya saya ceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Waduh, boleh dong. Penasaran banget nih Tentang sama si genre persahabatan. ini, ya. Dulunya sebenarnya saya kurang tahu Kak ini tentang genre. Tiba-tiba kepala sekolah saya pas MPLS banget itu ya, disuruh, kamu coba ikut duta genre lah, coba seleksi genre. Nah pas itu aku bener-bener, hah apa itu genre? Hah?
Aku gak tahu, gak pernah terjun ke dunia yang kayak gitu-gituan. Kan bingung kan. Akhirnya aku coba seleksi, puji Tuhannya lanjut ke seleksi tingkat kota. Cuman di tingkat kota itu gagal. Oh, pernah gagal Pernah. juga ya. Oke, terus? Tapi tahun depannya lagi, tahun kemarin 2024, aku coba lagi. Puji Tuhannya berhasil sampai kota dan berhasil mendapatkan gelar duta genre. Duta Genre persahabatan ya. Emang mukanya ini bersahabat banget dan Adara ini mukanya menginspirasi banget nih. Terus kalau Adara waktu cerita tentang waktu daftar-daftar itu kayak gimana waktu dulu? Kalau pertama kali sebenarnya karena dari tahun-tahun sebelumnya sekolah aku udah beberapa kali ngirim perwakilan ya yang alhamdulillah juga udah mendapatkan gelar atribut. Nah, jadi pihak sekolah itu udah sedikit tahu gitu mekanisme itu bakal bagaimana, terus timelinenya bakal bagaimana. Jadi jauh-jauh hari sebelum adanya seleksi tingkat sekolah, yang pemilihan ke sekolah itu yang ada golden ticket, itu pihak sekolah itu udah menyiapkan aku gitu Kak. Jadi udah kayak ngewanti-wanti lah istilahnya, kayak kalau aku tuh bakal diikutin seleksi duta genre, jadi udah dipersiapkan, disuruh belajar materi ini, memperdalam, coba ngomong di depan cermin biar lebih confidence gitu. Jadi setelah di tingkat sekolah alhamdulillahnya kan lolos, dapat golden ticket. Terus di tingkat kota itu sebenarnya ada sedikit struggle kalau aku Kak, karena ketika ada seleksi lanjut ke tingkat kota itu tabrakan sama aku harus rekrutmen OSIS baru. Waduh. Posisinya kan aku sebagai ketua OSIS pas itu. Jadi tuh bener-bener harus double job gitu. Apalagi kan ketika double job itu aku meninggalkan kelas ya Kak. Aku harus dispensasi, jadinya banyak meninggalkan pelajaran gitu, ketinggalan materi dan lain-lain. Jadi bener-bener harus nge-push gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa menghandle semua dengan baik dan bisa lolos jadi duta genre kata Jakarta. Keren banget nih, masih SMP tuh tapi manajemen waktunya keren banget, udah jadi ketua OSIS terus jadi duta juga. Kurang apa Adara ini. Terus aku lihat kalian berdua ini emang public speakingnya bagus banget ya, boleh diceritain dong apa emang kalian dari kecil ini emang udah jago public speaking atau bagaimana? Kalau aku sendiri ya Kak, sebenarnya sebelumnya belum ada pengalaman buat public speaking sih Kak. Kalau megang mic itu ya, megang mic, masih megang belum ngomong udah. Ngejar apa iya. gitu bolo. Udah panik duluan, ini keringetan, selatu badan itu rasanya kayak zet gitu lah. Langsung anxiety. Iya. Tapi Langsung panik. Tapi sejak kelas 10 kemarin mulai saya kembangin. Walaupun masih kejer-kejer kadang-kadang itu, tapi saya coba sebelum ngomong tuh Tarik nafas dulu. Inhale exhale. Biar Berarti sekarang relax. ngejar juga nggak? Sedikit sih. Tapi udah nggak separah yang dulu Kak. Dulu gini aja. Mantuk mawon kayak. Oke, udah gitu aja. Apa ada pengalaman-pengalaman waktu kecil, semisal waktu dulu kamu pernah disuruh ngomong di depan publik terus ada kejadian apa gitu yang Belum ada sih. belum ada ya? Oke, kalau Adara gimana? Kalau saya sebenarnya itu awal-awal tuh ketika SD pernah disuruh ikut buat mewakili SD di ajang duta baca Kak. Tapi terpilihnya itu bukan karena saya emang jago ya. Jadi emang pas SD kan belum tahu apa bakatnya, apa keinginannya gitu. Lomba-lomba juga belum terlalu aktif kan, cuma fokus ngejar nilai. Terus ketika disuruh duta baca itu alasannya ternyata karena aku tuh cerewet Kak. Ngomongku tuh cepet banget. Jadi kalau ngomong itu kayak gitu. Akhirnya karena guruku mikir itu bisa jadi potensi buat aku, bisa coba kamu ikut duta baca, siapa tahu memang ngomong cepetmu itu sebenarnya membawa kamu ke hal yang lebih baik, yang bisa bawa prestasi buat kamu. Tapi memang belum rezeki aja sih Kak. Terus karena itu waktu kelas 4 jadi kan sempat kehalang Covid, itu nggak berencana untuk ngelanjutin lagi karena emang merasa bukan bidangnya aja Kak. Terus pas SMP tuh diajak untuk ikut beberapa lomba gitu yang ada hubungannya sama public speaking. Terus juga diajak untuk ikut join organisasi sama ikut ekstrakurikuler PIKR. Di situ baru merasa kayak oh iya ya, sebenarnya itu ngomong cepet itu bukan hal yang salah. Kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik itu gimana. Jadi itu sih Kak, awalnya dari ngomong cepet kalau kata guru aku. Bisa jadi ada yang sekarang. Berarti dari insecurity kamu ya, Iya, ternyata bener malah banget, jadi Kak. kelebihan Iya. kamu. Itu keren banget sih kalian berdua, yang satu grogi, yang satu ngomong cepet nge-rap ini ya. Oke, boleh diceritain dong katanya waktu apa ini istilahnya kalau di Duta Genre? Apa pendidikan ya? Apa itu kan katanya berbulan-bulan ya. Bisa diceritain dong perjalanan kalian selama berbulan-bulan itu ngapain aja? Selama 7 bulanan kurang 7 bulan kurang gitu lah. Itu kita jalanin pembinaan Kak.
dari awal seleksi, terus kita ada namanya apa itu? Karantina. Di hari pertama setelah pemilihan. Audiensi. Audiensi. Harus ada audiensi, kita ada pembinaan. Terus kemarin sempat ke kita ngelakuin city tour ke Kampung KB, ke sekolah orang tua tangguh, ke sekolah lansia tangguh juga. Nah, di sana kita belajar tuh Kak tentang program-program yang dibuat sama BKKBN. Nah, di situ kita dapat banyak ilmu, dapat banyak banget ilmu yang akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata dinas kesehatan tuh nggak cuma gini, oh ternyata BKKBN itu tugasnya nggak cuma itu, ya gitu. Jadi kalian lebih memahami lah tentang hal-hal yang sebenarnya, wah ternyata kayak gitu tuh ada ya, gitu ya. Dapat insight-insight baru. Oke, ada nggak tantangan terbesar waktu menjalani apa tadi prakarantina ya waktu Duta Genre ini? Ada nggak kira-kira? Kalau dari aku ya Kak, kalau dari aku kembali lagi sih Kak, sebenarnya salah satu tantangan yang mungkin nggak hanya aku, tapi teman-teman Duta Genre lain juga ngerasain itu pasti di manajemen waktu Kak. Apalagi saya yang kelas 9 itu benar-benar harus nge-push kan, karena kita juga ada persiapan untuk ujian. Oh juga, iya ya, kelas akhir ya. Iya, jadi benar-benar itu sih Kak tantangan terbesarnya. Tapi untungnya di Duta Genre ini juga bukan suatu forum yang benar-benar memaksakan gitu Kak. Jadi benar-benar comfy banget sebenarnya di Duta Genre ini, karena kita nggak dituntut, tapi kita benar-benar dibimbing. Kalau kita nggak bisa juga nggak ada paksaan gitu. Jadi kayak ya chill gitu Kak, lebih santai gitu. Jadi tantangannya mungkin di itu sih Kak. Oke, kalau Ransen sendiri gimana? Kalau aku sendiri mungkin manajemen waktuku masih kurang sih Kak. Jadi kadang tuh masih bingung mau bagi waktu yang ini tuh gimana, yang itu gimana, biar semuanya tuh jalannya lebih baik. Tapi puji Tuhannya akhir-akhir ini cukup lancar saya manajemen waktunya. Ya dong, si persahabatan yang kita bangga-banggakan. Oke, aku mau tanya, katanya tuh Friendson ini bukan asli orang Mojokerto ya? Ya betul. Boleh diceritain dong aslinya orang mana, terus kenapa bisa pindah ke sini? Saya asalnya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, jauh banget tiba-tiba di Mojokerto. Iya, kesini tuh ngikut papa. Om juga ada yang di sini juga. Oh. Papa kan kerja di sini, tinggal juga di sini. Akhirnya saya sama mama ikut dari umur berapa saya lupa, sekitar 4 atau 3 tahunan saya kesini. Oh, ada perbedaan nggak waktu hidup di Kalimantan terus hidup di sini, ada culture shock nggak? Saya masih kurang bisa mengingat gitu Kak. Soalnya masih kecil juga pas itu. Oh, tapi so far menurutmu lebih enak hidup di Kalimantan atau Mojokerto nih? Enaknya ada plus minus sih Kak. Oh Di iya, sana, semuanya pasti plus minus. ya, kalau di sana itu sinyalnya bener-bener jelek. Oh berarti emang katanya orang-orang Kalimantan susah sinyal tuh berarti fakta ya? Fakta. Walaupun dia nggak di pedalaman pun sinyalnya nggak selancar di sini Kak. Kalau di sini masih, walaupun masih tergolong desa gitu, itu masih oke jaringannya. Tapi di sana itu kurang. Walaupun pakai wifi juga masih kurang. Nah, aku kemarin tuh sempet ngobrol sama Bima juga orang Kalimantan ya. Itu katanya orang-orang Kalimantan ini identik sama kuyang. Menurutmu bener apa enggak nih? Aku sendiri nggak pernah ngeliatin langsung sih kayaknya. Kalau ngeliatin langsung mungkin udah takut gitu. Semakin ngejer. Tapi aku punya satu cerita nih Kak. Kan tahun lalu aku pulang ke Kalimantan pas liburan kenaikan kelas. Itu ada satu saat di mana malam-malam begadang tuh aku dari malam sampai Pagi. subuh jam 4-an gitu. Oke. Nah di tengah-tengah begadang itu perutku sakit. Kan mau ke toilet ya Kak ya. Toiletnya cuman beberapa meter lah, cuman jalannya itu Kak gelap. Walaupun di dalam ruangan kan lampu mati semua toh. Lampu mati semua, terus di kamar mandinya lorong. Lorong ada 2 kamar mandi. Saya masuk ke dalam sana, ya saya buang air lah. Tapi di sela-sela itu kayak ada suara-suara Kak. Aduh. Di belakang kan itu kayak kandang yang udah jarang dipakai. Terus ada tempat buat nyuci-nyuci juga. Itu rumah bekas nenek saya. Nah itu kayak ada suara orang jalan lah, krecek-krecek lah. Saya sampai gak berani keluar. Udah masuk gak berani keluar. Nah, gitu, saya akhirnya setengah jam lebih nungguin keluar apa enggak ya. Ngeri banget gitu Kak. Berarti ini mungkin bisa dibikinin podcast sendiri nih Friendson ini, podcast horror Friendson. Terus gimana itu? Kamu akhirnya bisa balik ke kamar lagi nggak? Bisa.
Tapi ya gitu. Lari. Memantapkan hatinya lama banget. Itu harus berdoa dulu ya. Bener, sampai doa aku. Buka pintu, udah kiri kan gelap loh. Kiri gelap banget, langsung ke kanan. Ke kanan, langsung ke kamar lagi. Jalan kaki atau lari? Jalan kaki. Jalan kaki, kenapa nggak lari? Takut jatuh ya. Soalnya gelap kak. Bener, berarti beneran yang gelap banget gak kelihatan jalannya gitu? Bukan nggak kelihatan banget, cuman redup. Lampunya redup. Jadi kalau asal jalan kan ada meja, lemari kan. Kalau kesandung kan jatuh. Gitu aprai apa ya mari. Terus kalau Adara sendiri asli Mojokerto atau gimana? Asli Mojokerto Kak. Aduh, orang mana tuh kalau boleh tahu? Orang mananya? Mojokerto bagian mananya kalau boleh tahu? Mojokerto bagian maksudnya nih kayak alamat gitu. Maksudnya sedikit aja boleh. Oh, kalau aku nggak jauh-jauh dari sekolah aku sih Kak. Oh, nggak jauh-jauh dari sekolahnya. Berarti enak tuh bisa telat-telat dikit lah. Alhamdulillah nggak pernah telat Kak. Waduh, ini kayaknya hostnya doang nih yang suka telat. Oke, kalau Adara pernah ada kejadian horor nggak kalau boleh tahu? Kejadian horor itu sebenarnya pernah Kak di rumah sendiri. Oh. Jadi rumahku ini kan panjang gitu Kak, panjang dan memang agak besar, tapi penghuninya itu sekitar cuma 7 orang gitu Kak, 7, 6-an gitu. Nah, terus habis itu karena emang apa itu namanya, biasanya kan ada suka teman main ke rumah. Nah, tapi kalau teman main ke rumah itu ada tempatnya sendiri gitu. Kak Francis kan juga pernah ke rumahku. Nah, terus habis itu pernah waktu sebenarnya ini yang mengalami itu teman aku Kak, cuma aku kurang tahu sih ini asli atau enggak. Tapi teman aku yang ngalamin. Emang katanya dia bisa melihat yang tidak terlihat katanya Kak. Terus habis itu pas itu kan malam tahun baru, sebelumnya itu kita ada bakar-bakar Kak sekelas di rumah aku dan emang itu kan sampai malam banget Kak, dan emang mulutnya teman-teman aku kadang-kadang ini agak yang terlalu Sompral. iya. Sompral. Ceplas ya Kak gitu. Terus ada salah satu teman aku yang katanya emang bisa yang peka sama hal kayak begituan, itu tiba-tiba itu minta pulang Kak, cowok dia. Terus katanya sampai rumah itu dia muntah sama demam. Waduh, katanya emang kalau abis ngeliat kayak gitu tuh efeknya kayak Iya, gitu ya? Iya, tapi kurang tahu juga sih Kak ini asli atau enggak. Itu katanya emang pas sempat melihat gitu, diliatin gitu kayak sosok gitu. Tapi ya alhamdulillah juga udah langsung sembuh sih, yang enggak gimana-gimana gitu, yang enggak diikutin apa-apa, dan untungnya teman-teman lain juga enggak ada digangguin gimana-gimana. Jadi cuma pure dia aja yang diliatin. Terus kata teman aku yang dilihat ini cuma kayak mau kenalan, kan rame ya Kak, itu sekelas kan ya hampir 32 anak kan, rame, Wow, berarti semua anak ikut dan sekelasnya. Iya, rame banget Kak, makanya jadi kayak mungkin karena emang rumahnya kan biasanya kan cuma 7 orang, tiba-tiba jadi 32 gitu kan, Kaget iki hantune. shock gitu ya Kak, apalagi rame banget kan pastinya, jadi ya cuma mau kenalan, gak ada niatan buruk. Oke, tapi dari kamu sendiri setelah dibilangin temanmu kayak gitu, ada parno nggak kira-kira? Enggak sih Kak, karena kayak ya kan rumah kita kan sebelumnya kan juga ada bekas-bekas pastinya Kak. Iya ya bekas pasti. lahan atau bekas apa gitu, jadi kayak ya nggak masalah sih Kak, karena mungkin memang dia penghuni yang pertama. Gitu. Karena kasarnya kan kita penghuni baru nih Iya, ya, mereka bener udah ada banget, duluan Kak. sebelum kita. Iya. Oke, aku ngelihat kalian ini cara bicaranya sumpah keren banget, hostnya sampai kebanting ini. Kira-kira kalian punya prestasi apa gitu nggak, boleh diceritain waktu mungkin waktu SD-nya atau gimana? Kalau saya waktu SD itu cuma seperti yang udah aku bilang tadi Kak, itu lebih fokus ke akademik sih Kak, ngejar nilai pastinya kan, masih kecil-kecilnya. Terus kalau SMP ini selain organisasi, selain ikut duta genre juga, aku itu ada passion kayak minat di bidang yang semacam robotik sama coding gitu Kak. Jadi manfaatin teknologi. Keren banget ini. Mungkin abang-abangan mahasiswa yang stres karena coding ini harus meniru semangatnya adik-adik ini nih. Oke, itu gimana nih? Boleh diceritain dulu detailnya kayak gimana? Sebenarnya detail awalnya itu karena ketika liburan itu pastinya kan jenuh Kak, apalagi aku tuh tipenya kalau libur panjang itu jarang banget buat berlibur keluar kota gitu, main-main. Jadi lebih milih stay di rumah kan. Di situ tuh aku kalau liburan tuh udah prepare biasanya aku mau ngapain selama liburan, dan salah satu yang aku coba pas liburan kenaikan kelas 9 itu aku mencoba buat ikut kursus coding sama robotik dan ternyata tuh seru banget Kak, kalau menurutku kayak ada challenging tersendiri gitu, meskipun kadang agak stres gimana gitu ya waktu menjalankan, tapi
so far menurut aku fun banget sih Kak, makanya sampai sekarang tuh masih keterusan gitu, masih kalau ada waktu senggang aku sempetin buat itu biar meskipun karena di sekolah nggak ada implementasinya ya, nggak ada di pelajaran, tapi kan passion itu kan siapa tahu bisa membawa aku ke prestasi yang lebih tinggi gitu. Jadi masih aku latih biar nggak lupa gitu Kak. Iya, one step forward ya, kamu Iya. ini satu langkah di depan yang lain. Tapi menurut kamu apa ya, ada nggak hal yang pengen kamu perjuangin juga, kayak misal hal yang pengen kamu lakuin tapi ternyata nggak bisa gitu? Ini kayak passion gitu Kak, atau keinginan aku. Salah satu hal yang paling pengen aku pelajarin sekarang itu sebenarnya di bahasa sih Kak, karena yang aku notice adalah ketika kita harus membuat CV atau kayak mau melamar, biasanya kan gak hanya waktu kerja ya Kak. Sekarang kita kalau mau ngelamar ke organisasi, Iya, kepanitiaan benar-benar. itu udah perlu kayak CV gitu kan Kak. Nah biasanya kalau di CV ada opsi bahasa. Orang umumnya cuma nulis bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah dari situ itu aku mulai berusaha untuk belajar berbagai macam bahasa. Salah satunya yang aku bawa kemarin juga untuk di program genre aku yang aku tampilin juga di grand final. Aku belajar bahasa isyarat Kak. Oh, berarti yang bahasa isyarat itu Iya, ada Kak. ini ya, keren banget kamu. Tapi kamu ada pengen mungkin belajar bahasa asing juga nggak, misal kayak bahasa Mandarin Iya. atau bahasa Iya. Jerman? Niatnya mau Mandarin sih Kak. Waktu SMA ini mau belajar bahasa Mandarin, udah mulai cari-cari info sih. Mungkin Wah. Kak Friendson yang Cina bisa membantu gitu. Boleh dong Mandarin. langsung kursus private ini. Iya. Tapi juga kurang Mandarin. Mau ngembangin juga habis ini. Kalau ada Oke. waktu senggang. Soalnya kan juga mau rencananya mau ke Taiwan sih Kak. Buat Oh, kuliah. Lanjutin mau hidup di ke sana. Taiwan. Kalau Friendson ini prestasinya apa kalau boleh tahu? Kalau aku SMP dulu pernah menang OSN sih Kak. Tapi bukan OSN dari Kemendikbud. OSN yang diadain sama lembaga-lembaga tertentu aja. Itu OSN apa kalau boleh tahu? OSN matematika sih. Waduh, gimana itu matematika? Pelajaran yang paling ditakutin anak-anak sekarang ternyata ini juaranya OSN matematika. Itu perjalanannya boleh diceritain sedikit nggak waktu OSN matematika itu? Apa ada kesulitan atau gimana? Kalau kesulitan pasti ada ya Kak ya. Kan pas itu masih SMP. Sedangkan kita yang SMP itu nggak mempelajari materi-materi tentang yang SMA, kuliah. Bahkan ada soal kuliah loh di sana. Bingung sampean pas itu. Tapi ngawur. Bener pernah beberapa soal tuh ngawur gitu. Akhirnya nggak penuh lah nilainya, nggak sempurna. Gitu. Tapi yang penting berusaha lah ya. Kamu Ya. ada di titik itu juga keren banget, karena ini hostnya meskipun lebih tua juga gak tentu bisa ada di titik itu loh. Kalian ini berdua, waduh, muda-muda keren banget. Oke, masuk ke topik intinya ya. Boleh diceritain dong, kalian ini di Duta Genre ini bawa program apa, dan keinginan kalian untuk program ini tuh seperti apa harapannya? Boleh diceritain dong? Oke, kalau aku Kak, tadi kan aku udah sempat singgung ya, kalau salah satu hal yang aku bawa itu kan yang menggunakan bahasa isyarat. Nah, program advokasi yang aku tampilin dan yang bisa membawa aku sampai mendapatkan selempang Duta Inspiratif ini itu adalah Gerbang Karma namanya Kak. Apa tuh Gerbang Karma? Gerbang Karma itu kepanjangan dari Gerakan Bangun Karakter Bersama Masyarakat. Jadi itu gimana caranya? Kan memang kita kan fokus audiensnya kan ke remaja Kak. Tapi gimana caranya kita membangun remaja itu nggak hanya dari remajanya aja, tapi juga dari menyuluh ke orang tuanya, juga ke lingkungannya gitu Kak. Jadi aku sama tim sekolah itu membuat program Gerbang Karma yang dimana kita turun ke masyarakat ke beberapa titik-titik yang dimana di situ kita merasa bisa lebih efisien aja Kak dalam menyebarkan informasi mengenai genre ini. Jadi kalau Gerbang Karma sendiri itu ada 4 sub program gitu Kak. Ada Melihat Rebana, melalui literasi sehat remaja bebas narkoba. Keren banget, sumpah. Itu di sekolah Kak, kalau pengimplementasiannya biasanya dari komik ataupun dari permainan gitu. Kalau ada waktu dari Jumat, kalau ada habis kayak penguatan karakter gitu Kak kalau sekarang. Terus yang kedua ada Pramuka Peduli Kependudukan. Jadi kayak itu di SD kan, di kelurahan sekolah saya itu juga masih ada SD kan, SDN Kerangan 1. Di situ ketika ada kegiatan pramuka kita juga ikut join, kita ikut
mengedukasi. Jadi di mana kegiatan pramuka itu nggak hanya sekedar mempelajari materi pramuka, tapi juga bisa fun gitu, materi genre juga bisa dimasukin gitu kan. Anak-anak bocil SD ini kan juga calon remaja ya Kak, ada Iya, yang udah jadi benar-benar. remaja Kak. Jadi kita juga ikut mempersiapkan lah istilahnya. Terus yang kedua ada sosial masyarakat di Posyandu, karena emang beberapa kali PR saya udah membantu Posyandu di berbagai macam kelurahan itu ketika ada seperti penimbangan bayi, juga ada edukasi tentang stunting dan lain-lain, biar emang kan bayi-bayi balita kan belum mengerti Kak, tapi Iya, kan benar. mereka kan sama ibu mereka ya Kak, sama orang tua mereka, pengasuh mereka. Disitulah orang tua itu juga bisa harus berperan gimana caranya biar anaknya ini nggak kena stunting dan juga bisa jadi remaja yang lebih cerdas gitu, yang lebih berkualitas dan juga siap nantinya. Sama yang terakhir itu yang paling aku suka, yang paling benar-benar aku tunjukin di GF kemarin, itu ada pendidikan inklusi Kak, kolaborasi sama SLBB Pertiwi. Di situ aku dapat banyak teman sih Kak, dapat banyak teman, juga dapat pembelajaran mengenai bahasa isyarat, mengenai kehidupan teman-teman yang di SLB itu sebenarnya bukan teman-teman, kan ada tipe-tipenya ya Kak ya. Tipe yang aku datengin, yang aku kolaborasi bareng-bareng itu teman-teman yang ada gangguan di pendengaran sama berbicara. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat di keseharian mereka gitu Kak. Di situ aku kayak benar-benar memahami gimana sih caranya, kan mereka kan juga termasuk remaja Kak. Iya. Cuma mungkin emang minoritas karena mereka ada kemampuan yang mereka nggak miliki gitu loh di antara teman-teman lainnya. Jadi gimana caranya kita yang juga sebagai remaja yang sama kayak mereka itu bisa menyalurkan informasi Kak. Apalagi kan susah ya Kak kalau kita harus ngomong kayak gini tapi pakai bahasa isyarat. Tapi pelan-pelan itu bisa pasti Kak. Nggak harus selalu kayak ngomong gini terus kita bahasa isyarat, enggak. Tapi gimana caranya kita menyalurkan melalui berbagai macam implementasi, kayak contoh waktu bermain game atau kita lagi have fun aja gitu, tiba-tiba kita sedikit memasukkan materi ke dalam kegiatan tersebut. Jadi kalau aku sih gitu aja sih Kak. Harapan kamu buat program kamu nih kayak gimana, tentang program-program kamu yang keren-keren banget tadi? Ada berapa tadi? 3 ya? 4. Wow, keren banget. Terus singkat-singkatan semua ya? Ini singkat-singkatan keren-keren banget. Itu kamu sendiri yang mencetuskan namanya apa gimana? Kok keren banget? Itu Kak, sama ibu guru juga, sama pembina-pembina di sekolah. Oh, berarti dari orang tua, dari guru, dari teman-teman pun full support Iya, ke kamu ya? berkolaborasi bareng Kak. Gitu. Keren banget, berarti kamu berdiri di antara orang-orang yang support kamu ya. Oke, Ya, Kak. kalau Friendson sendiri programnya gimana? Kalau aku sendiri aku punya program satu ya Kak. Namanya Curhat Anonim. Nah Curhat Anonim ini tujuannya untuk mengurangi mental issue Kak. Soalnya teman-teman ini, remaja ini banyak yang bermasalah mental health-nya Kak. Kadang tuh mereka punya masalah tapi nggak mau diceritain, yang akhirnya buat mereka depresi, stres, bahkan ada yang bunuh diri loh Kak, gara-gara mental health-nya bermasalah. Nah, program ini saya buat sama teman-teman saya, teman-teman Big Air ya. Awalnya itu bingung mau namainnya apa. Akhirnya ketemu namanya Curhat Anonim. Nah, Curhat Anonim ini medianya ada pakai NGL Kak. NGL. Tahu Oh, NGL? iya tahu. Itu bisa buat jadi media buat ngirim ceritanya, dan itu nanti bakal dibahas bareng-bareng Kak, tanpa nyebutin namanya. Oke. Gitu. Nah, disebut bareng-bareng itu penyelesaiannya kayak gimana? Nah nanti kita saling bahas Kak, walaupun dia tidak diketahui siapa yang punya masalahnya, siapa yang ngirim masalahnya, orang-orang lain itu bisa bantu, bisa ngasih saran tanpa tahu siapa yang ngirim itu. Jadi mereka kayak ngomong sama seseorang tapi seseorangnya nggak tahu siapa. Oke, jadi Gitu. programnya tuh kayak manifest gitu ya? Iya, Modelnya benar, kayak benar. manifest gitu ya. Harapan kamu untuk program kamu kayak gimana nih? Programku ini aku berharap bisa terus dikembangin, kami juga kembangin, tapi juga aku berharap biar teman-teman yang lain itu juga bisa nyontoh dan ngembangin lagi Kak. Nggak cuman harus pakai NGL, bisa pakai media-media lain yang nggak tahu gimana caranya, mereka bisa saling bertukar cerita, saling bercerita, saling memberikan solusi gitu. Berarti hostnya juga bisa curhat anonim ini. Bisa banget. Oke, ada nggak kejadian? Maksudnya kayak hal-hal yang paling berkesan waktu kamu menjalani prakarantina ya di Duta Genre ini apa kalau boleh tahu? Sebenarnya yang paling kita kan juga di luar kegiatan formal yang kayak apa itu audiensi tadi, itu kita juga ada kegiatan yang unofficial gitu Kak, ada kayak Christmas dinner, terus juga ada kegiatan yang
resmi yang emang menurut aku itu fun banget pas bulan Ramadan Kak, namanya Berlian. Berbagi kemuliaan di bulan Ramadan itu kita ada sahur on the road, ada berbagi kemuliaan di bulan Ramadan, kayak kita berbagi semacam hampers gitu Kak untuk menyambut lebaran itu ke teman-teman yang mungkin membutuhkan di setiap kelurahan di Kota Mojokerto. Ada juga buka bersama sama teman-teman Big Air, ada bagi-bagi takjil. Jadi kayak fun banget Kak, nggak hanya kita aja Duta Genre yang merasakan kebahagiaan dan kerahmatan bulan Ramadan, tapi juga teman-teman Big Air, teman-teman remaja di Kota Mojokerto itu juga bisa ikut merayakan bersama gitu loh kebahagiaan di bulan Ramadan bareng sama kita. Kalau aku sih itu sih Kak yang paling membekas di aku. Waktu momen-momen Ramadan itu ya. Dan itu dananya itu dapat dari donasi loh Kak. Kita buka donasi buat orang-orang yang mau menyalurkan kebaikan gitu Kak. Kan dari namanya berbagi kemuliaan di bulan Ramadan. Wow, dari masyarakat untuk masyarakat Betul, sendiri. betul. Keren banget ini. Kalau Friendzone momen-momen berkesan waktu di Duta Genre apa nih? Tentunya waktu kebersamaan sih Kak. Walaupun 7 bulan ini kita nggak ketemu tiap hari ya Kak. Cuman hampir di setiap Sabtu itu kita ketemuan buat kegiatan-kegiatan gitu Kak. Jadi walaupun kita awalnya nggak kenal gitu ya Kak. Dia dari SMA mana, SMP mana, kan nggak kan sebelumnya belum semuanya saling kenal ya Kak. Tapi dengan adanya Duta Genre ini kita bisa saling mengenal. Walaupun kita nggak kenal sebelumnya, kita bisa tahu sekolahnya itu gimana, terus dianya itu kayak gimana. Dan dalam 7 bulan ini kita itu tambah akrab ya. Walaupun ya? sebelumnya sudah akrab Kak. Walaupun baru kenal, tapi kita nggak kayak nyendiri terus nggak tahu sama siapa gitu. Saling merangkul gitu Nah, ya. iya betul. Nggak ada yang akur ya, berarti emang sefrekuensi semuanya ya. Iya. Kan banyak tuh yang kayak misal MPLS ya Kak. MPLS dari sekolah mana pas yang dari sekolah satu sekolah di sana, satu sekolah di sana, satu sekolah di sana. Mereka nggak sosialisasi dengan yang lainnya. Tapi kita nggak ya kan. Kita dari awal itu saling kenalan. Merangkul, Iya ya. betul. Kita saling kenalan. sama-sama gitu Kak. Terus apalagi kan sebelum menghadapi grand final, kita tuh ada 1 minggu di mana kita yang benar-benar setiap sore itu full ketemu Kak untuk mempersiapkan grand final Intensif. supaya mungkin. Ya jadi tuh kayak benar-benar paginya sekolah, terus sorenya itu ketemu sama mereka gitu, dan benar-benar itu menurut aku itu healing banget sih Kak. Apalagi aku yang SMP waktu 1 minggu sebelum grand final dan bahkan pas minggu grand final itu aku tuh lagi ujian Kak, ujian praktek. Jadi bener-bener paginya ujian, sorenya itu harus ke dinas kan untuk berlatih sama teman-teman. Tapi itu bener-bener menurut aku bukan beban sih Kak, karena kayak healing banget kalau sama mereka. Bisa ketawa, bisa tukar cerita, jadi kayak seru banget gitu loh. Terus yang paling kerasa hilangnya itu pas sehabis grand final, pastinya kan 1 minggu itu kan ada yang masih ujian, ada yang melanjutkan sekolahnya gitu ya. Macam-macam lah Kak, itu kan kita kan sorenya kan udah gak ketemu, jadi kayak ngerasa kosong gitu Kak. Yang awalnya setiap hari ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba zong gitu aja. Iya benar, aku juga ngerasain gitu Kak. Jadi kan itu semingguan ketemuan terus, pas Seninnya nggak ketemuan. Hampa ya. Kayak Iya. beda gitu rasanya Kak. Nggak kayak sebelum-sebelumnya yang ketemuan terus tiba-tiba ngilang aja gitu ya. Iya. Tiba-tiba udah nggak Kangen tahu banget. harus ngobrol sama Iya. siapa. Berarti meskipun kalian capek sama kegiatan sekolah nih, beneran Duta Genre ini jadi hal yang apa ya? Ngelupain Bener. tentang rasa capek Tempat kalian. healing. Ngedistract Kayak kalian. rumah sih Kak, safe home banget karena teman-temannya juga bukan teman-teman yang kayak nggak sefrekuensi gitu. Kita bener-bener saling nyambung satu sama lain, kita pembicaraan nyambung, kita makan malam juga mesti bareng-bareng, jadi kayak udah terjalin aja Kak gitu. Berarti aku ngelihatnya juga nggak apa ya, nggak yang kompetitif banget, tapi beneran kayak circle buat grow up bareng ya. Oke, berarti sekarang itu masih dekat gitu ya, masih akrab. Tapi kayak waktu ketemunya mungkin lebih jarang atau Ya nggak gimana? seintensif dulu sih Kak. Oke, berarti sekarang udah lebih fokus sama kegiatan masing-masing ya. Betul. Oke, aku mau tanya nih, genre ini kan apa ya? Di usia kalian ini bukan harusnya sih, kebanyakan kan belum mikirin tentang kayak keluarga nih, berkeluarga yang berencana kayak gimana. Terus kalian yang udah jadi duta waktu daftar atau kayak gimana tuh dijelasin tentang genre itu kayak gimana tuh? Gimana ya? Kalian ada pemikiran apa? Wah, aku udah harus mengemban tentang ilmu berkeluarga nih. Kayak gimana tuh ada? Kalau dari aku sebenarnya bukan langsung mikirin keluarga sih Kak, tapi itu kan bertahap ya. Contoh, kita merencanakan masa depan tuh bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kayak aku sekarang sukanya gini, aku nanti pas ke depannya gimana ya, itu nggak hanya di remaja yang ikut Duta Genre aja Kak, tapi pastinya remaja di luar sana juga banyak kan yang udah mikir gitu. Apalagi
maaf nih Kak, yang kayak udah pacaran itu maksudnya kan kadang kan udah yang sama pacaran itu udah ngeplan nanti masa depan mau gimana, mau Udah manggil Iya. mama papa, Iya. ayah bunda. Iya, gitu, Kak. Meskipun emang kadang agak dianggap orang-orang sebagai hal yang negatif, tapi hal kayak gitu itu sebenarnya itu bisa loh kita arahkan ke hal yang lebih positif. Jadi mereka merencanakan tuh bukan ke dalam hal yang negatif, tapi gimana caranya sebagai remaja ini kita juga bisa merencanakan, membangun apa nanti yang mau kita lakukan di masa depan. Kayak 10 tahun lagi tuh kita mau gimana. Apalagi kan kalau di 2045 kan memang yang mengisi, yang megang tombak, yang di masa usia produktif, yang usia kayak 30-35 tahun yang aktif-aktifnya kerja itu kan kita ya Kak, para Gen Z itu. Jadi gimana caranya ketika di tahun itu kita tuh udah bener-bener siap, udah bener-bener merencanakan lagi, udah bener-bener menjalankan apa yang udah kita rencanakan pada waktu kita remaja ini. Jadi kalau menurut aku ini remaja itu bener-bener golden age banget sih Kak, kayak semua segala hal di masa depan nanti, di masa tua nanti itu bisa kita rencanakan dari remaja. Jadi gimana caranya buat para remaja di Kota Mojokerto, jangan sampai kalian menyia-nyiakan masa remaja kalian, karena masa remaja itu emas banget kalau menurut aku. Nggak bisa Iya. diulang ya Kak ya? Iya, nggak bisa diulang Kak. Masa remaja itu satu kali. Kita yang udah dewasa dan yang mungkin udah berumur itu rasanya pengen balik ke Iya. masa remaja lagi loh. Jadi jangan jangan habisin kesempatan kalian di masa muda ini dengan hal-hal yang buruk ya, Adara ya. Terus kalau Friendson sendiri gimana? Kalau aku dulu ya Kak ya, pertama kali dengar duta genre, tentang genre berarti generasi berencana toh. Berarti merencanakan masa depan. Nah terbesit di otakku pertama kali merencanakan beberapa tahun ke depan itu mau ngapain, mau menjalani karir atau udah menikah gitu ya Kak ya. Kalau aku sendiri 10 tahun ke depan mungkin belum nikah sih ya Kak ya. Belum punya rencana buat nikah ya, mau menjalani karir dulu. Keren. Terus ya mau gimana lagi, yang sesuai dengan yang dikatakan Adara tadi, Gen Z ya merupakan penggerak di masa depan gitu Kak. Kalau nggak ada Gen Z pun Indonesia mau jadi apa? Nah, jadi Gen Z itu nanti diharapin bisa lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Karena sekarang kan juga lagi digadang-gadang nih Indonesia Emas 2045. Itu aku mau tanya dong pendapat kalian tentang hal itu kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri sama kayak tadi sih Kak, 2045 itu dimana Indonesia itu benar-benar menyentuh titik emas Kak, dimana kita benar-benar sama-sama berkembang. Kalau sekarang kan mungkin belum merata ya Kak, yang berkembang, yang apa itu udah sukses, yang udah memiliki pemikiran yang lebih gitu ya, SDM-nya itu masih belum merata Kak. Jadi dimana 2045 ini ketika Gen Z yang mengambil alih di usia produktif itu, Gen Z itu bisa lebih baik daripada generasi sebelumnya. Yang dimaksud adalah di mana Gen Z ini bukan hanya di 2045 tapi menjadikan 2045 sebagai awal majunya Indonesia sebagai negara yang lebih maju kayak Cina, Amerika gitu sih Kak. Apalagi kan harapannya itu remaja-remaja yang mungkin udah besar di 2045 nanti itu bisa lah memunculkan sedikit-sedikit inovasi baru ataupun teknologi, perkembangan baru. Apalagi kan aku juga minat ya Kak di bidang teknologi. Nah menurut aku ini relevan banget sih Kak buat aku, karena gimana caranya kan di 2045 nanti itu kan udah zaman teknologi ya Kak Fren. Iya. Benar. Udah zaman digital yang maju banget, udah banyak AI, robotik dan macam-macam. Jadi Bahkan sekarang juga iya, AI udah berkembang mulai banget. kan. Nah, makanya jangan sampai hal ini tuh malah menghancurkan kita di 2045. Jangan sampai kita memunculkan Indonesia cemas 2045, tapi gimana caranya bisa jadi Indonesia Emas 2045. Oke, berarti kan kadang ada stigma masyarakat ya itu tadi tentang Indonesia cemas 2045. Orang-orang ini udah pesimis duluan karena melihat generasi-generasi kita yang you know lah seperti apa. Itu menurut kamu kayak gimana pandangan-pandangan masyarakat yang seperti itu? Apakah kalian berharap agar masyarakat ini selalu berpikir positif, karena gimana pun kita harus mendoakan generasi-generasi seterusnya agar lebih berkembang, atau bagaimana? Ya, kalau stigma itu kan pikiran masyarakat ya Kak, stigma negatif, stigma positif. Nah, kalau menurut aku sendiri, kita juga nggak mengharapkan masyarakat selalu berpikiran positif kepada remaja-remaja, karena emang yang memunculkan baik buruknya pandangan orang kepada kita itu kan diri kita sendiri ya Kak. Jadi gimana caranya kalau menurut aku remaja itu harus lebih baik fokus aja ke diri mereka sendiri. Gimana caranya kalian lebih fokus untuk mengembangkan diri kalian terus improvisasi, berevaluasi. Jadi kayak orang-orang pun ngeliat kalian tuh bakal
berpikiran positif gitu. Jadi stigma negatif itu sebenarnya muncul dari perilaku kita sendiri Kak. Dan gimana kalau misalnya kita nggak mau terkena stigma negatif itu, kita juga harus membuktikan kita itu nggak kayak gini gitu loh. Jadi lebih ke improvisasi diri sih Kak kalau. Oke, karena generasi-generasi yang diharapkan di Indonesia Emas 2045 ini nggak cuma buat diri kita sendiri ya para remaja ya, Iya, karena kita bener juga banget. akan melahirkan generasi-generasi baru nih yang emas-emas selanjutnya, nggak cuma berhenti di 2045 aja. Oke, kali ini kita mau masuk ke segmen tanya jawab aja nih. Berkenan nggak kalian kira-kira? Berkenan banget Boleh, Kak. boleh. Oh, semangat banget nih. Oke, boleh bantu dibantu dong dibacain pertanyaannya? Saya awali dari fansnya Mbak Adara ini. Panutan banget buat Mbak Adara. Aduh, aku pun ngefans loh sama Ada ini. Adara, au. Mungkin dari teman-temannya itu. Keren Mbak Adara. Satu lagi. Kak, tolong sampaikan ke Duta Genre buat ngadain workshop, seminar, dan lomba ngoding dan robotik. Mentornya Kak Adara. Penggeraknya dia. Iya, dipandu oleh Kak Adara langsung nih. Mungkin boleh dipikirkanlah nanti untuk rencana-rencananya gimana Ditampung Kak Adara. dulu. Iya, Catat boleh. dulu ya. Noted. 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 Ini dalam bahasa Jawa tak terjemahkan bahasa Indonesia ya. Coba ya, wes. Coba. Persahabatan iki nek nangani wong musuhan iki iso apa? Coklat. Ya tentunya pasti misahin dulu tuh. Misahin, tanya dari perspektif. Kalau aku sih mending tak pisahin dulu, masukin dia ke satu ruangan atau tempat yang beda dulu. Tanya kenapa, sebabnya, kenapa dia kayak gitu, kenapa dia bertengkar, kenapa dia melakukan masalah. Baru nanti gantian gitu. Kalau udah dapet dua-duanya, udah dapet dua perspektif itu POV itu, baru aku simpulin. Kalau memang aku gak bisa nanganin sendiri, aku bakal tanya ke teman-teman atau enggak ke orang yang lebih bisa, lebih tahu gitu. Oke, kalau dari Adara gimana? Melerai orang berantem Kak. Kalau aku sebenarnya itu jarang sih Kak melerai orang berantem. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin ya kalau sebenarnya berantemnya yang Misal kayak temen-temenmu misalnya kan cewek nih, Iya. pasti kayak perang-perang dingin lah, Iya. nggak kayak cowok yang jotosan aja. kalau cewek itu meskipun nggak gini-gini tuh lebih serem sih Kak. Iya, Kalau lebih aku. serem itu berantemnya bisa setahun nggak ngobrol. Ya itu sih Kak. Kalau aku pastinya ya sama kayak Kak Friendsan, pastinya ditenangin dulu, didemin dulu gitu. Pastinya kalau misalnya ada dua kubu yang berantem pasti kan dari circle yang berbeda ya Kak ya. Jadi mungkin teman-teman circle-nya kayak wes gak apa wes gitu-gitu loh Kak. Nah kalau dari misalnya aku yang bisa jadi penengah mungkin ya aku aja omong sih Kak satu persatu, aku tenangin dulu. Kalau misalnya emang aku nggak bisa jadi penengah, nggak bisa ngebalikin mereka buat maaf-maafan, buat balikan temenan lagi, mungkin kalau aku ya serahin ke guru aja sih yang lebih profesional pasti. Oke. Boleh next question? Kak Adara spill bahasa isyarat. Boleh udah dipraktekin entah ngomong apa itu. Bahasa isyarat yang grand final. pas grand final aja ya Kak. Boleh. Ini jadi buat sebenarnya disclaimer dulu Kak, kan bahasa isyarat itu ada dua Kak. Kalau di Indonesia ada yang Bisindo sama Sibi. Oh, apa itu? Bisindo itu yang emang khusus untuk bahasa Indonesia. Kalau Sibi itu sepenglihatan aku tuh mirip kayak ASL, American Sign Language. Jadi dia lebih universal gitu Kak, bisa itu. Jadi dari segi huruf itu udah beda Kak. Mungkin. Jadi, nah aku belajarnya yang Sibi sih Kak, kalau sama teman-teman SLB gitu. Jadi aku praktekin aja ya waktu Iya, yang iya. grand final. Saya Adara siap berkolaborasi bersama masyarakat menjadi pelaku penggerak karakter positif sehingga terciptanya remaja yang lebih berencana dan berkualitas dengan menghindari triad KRR gitu Kak. Keren banget. Itu kamu belajarnya berapa lama kalau boleh tahu? Kalau aku nggak lama sih Kak, cuma 2 minggu. Karena emang awalnya kan nggak ada niatan untuk pakai bahasa isyarat. Tapi di saran gitu kayak program kamu kan udah beda gitu, membawa nama-nama teman-teman juga. Pasti teman-teman SLB itu juga bakal bangga dan seneng kalau misalnya kamu membawa bahasa mereka menuju dunia yang lebih jauh gitu. Biar
teman-teman yang lain tuh juga bisa mengenal gitu bahasa isyarat tuh gimana. Jadi akhirnya yang dengan persiapan mepet 2 minggu itu aku koordinasi juga sama teman-teman SLB sama guru-guru SLB buat membantu aku, kan nggak bisa asal ya Kak, takutnya salah. Jadi di situ baru aku belajar sih Kak, ngafalin gitu pelan-pelan, dan sempet berkali-kali ya latihan sama teman-teman gede, berkali-kali lupa, berkali-kali fail gitu, tapi alhamdulillah waktu grand final enggak Kak. Berarti kayak program kamu kan udah membawa nih, jadi biar nggak rencana aja tapi kamu juga menunjukkan aksi Iya, gitu menunjukkan. ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini apa sih bedanya duta ini mbak duta liyane? Aduh. Duta itu maksudnya duta liannya duta tuh duta genre sama duta yang lain mungkin. kalau kita mungkin lebih bergerak ke bidang kesehatan sih ya Kak. Kalau Gus Yu kan pariwisata. koperasi di bagian UMKM, koperasi, terus di batik juga ada tentang kayak wirausaha gitu, Budaya. batik, UMKM, budaya. Kalau di Duta Genre ini kita ke mengedukasi remaja Kak, gimana caranya yang tadi, karena kita di bawah naungan BKKBN, jadi kita juga harus gimana caranya kita menginfluence remaja biar bisa lebih berencana ke depannya. Itu sih Kak, berarti singkatnya. Terhindar dari isu-isu remaja ya. Oke, berarti dari Dinas Kesehatan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tanggapan orang tua bagaimana Dek? Mungkin itu mulai dari tanggapan waktu kamu lolos Oh, jadi iya. peserta atau waktu lolos jadi juara ini atau gimana gitu, lolos sampai di sini. Kalau aku orang tua support banget Kak. Dari pertama seleksi kan udah support banget ya, tapi belum keterima. Akhirnya tahun ini disupport lagi Kak, disupport buat ikut, dan akhirnya keterima juga. Orang tua bangga, orang tua seneng, dan dapat juara atribut gini, orang tua tambah seneng Kak. Kan bangga toh, anaknya dapat gelar gitu. Di usia muda ini udah jadi duta, gak semua anak bisa kayak gitu. Terus kalau ada gimana orang tuanya? Kalau kakak aku tuh juga ikut duta gini Kak, dan emang itu salah satu panutan aku banget gitu, dan emang orang tua aku tuh bener-bener yang support karena emang ini kan passion kita gitu, jadi orang tua aku bener-bener dukung 100% gitu Kak. Tapi emang dari orang tua itu ngewanti-wanti sih, kayak kan duta kan pastinya kan, apalagi aku tabrakan juga kan sama ujian, terus kita semua ini juga hektik banget, ada organisasi ini itu. Jadi kalau dari orang tua aku lebih ke kamu boleh ikut duta ini asalkan jangan merugikan diri kamu sendiri. Maksudnya jangan sampai kamu terlalu nge-push, akhirnya kamu capek sendiri, kamu kayak stres sendiri gitu loh. Pokoknya dibuat have fun aja, dibuat pengalaman aja, dibuat nambah prestasi. Jadi kayak gitu sih Kak kalau orang tua aku. Berarti kamu juga boleh dibebasi nih, tapi juga kamu ditekankan untuk bertanggung jawab atas apa yang kamu ambil Iya. itu tadi Iya, ya. benar banget Oke. sih, Kak. Ada lagi pertanyaan barangkali? Mbak Adara senyumnya kayak tren Puspa Kebaya. Tren Puspa Kebaya tuh yang kayak gimana ya? Kalau nggak salah itu kayak dari trennya Korea apa itu namanya? Bukan sih? Nggak tahu aku. Gak tahu aku. Apa gitu namanya, saya lupa. Senyum-senyum gitu. Yang lagunya pakai lagunya Ariana Grande itu bukan? Oke, nanti boleh loh dibikin trennya di akhir-akhir. Ada lagi? Udah ya, oke. Di podcast kali ini tuh baru pertama kali ini hostnya ngerasa kebanting sama skill public speakingnya. Berasa ini mereka berdua yang lagi nge-host ini. Banyak banget ngomongnya beneran yang berbobot. Dan aku emang jarang ya melihat anak-anak muda yang semuda kalian ini udah berprestasi ini, udah seberkembang ini. Waduh, keren banget. Tepuk tangan untuk kalian sendiri dong. Oke, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin kayak relate sama program kalian, semisal tentang curhat anonim tadi. Jadi sampaikan ke target kalian lah, target pasar kalian lah. Boleh dari Irensen dulu mungkin? Kalau aku mungkin satu harapan aku buat teman-teman yang punya masalah jangan dipendam sendiri. Boleh mencari teman yang benar-benar sekiranya dipercaya gitu Kak. Dipercaya buat jadi wadahnya bercerita. Dan kalau nggak bisa pun bisa kayak ngambil program saya buat dicoba ya mungkin ya. Iya, boleh Boleh nih. banget. Jangan sampai mental health-nya bermasalah. Akhirnya stres lah, depresi, yang ujung-ujungnya
bunuh diri. Karena kita ini calon-calon generasi emas, Benar. jadi jangan disia-siakan. Karena apa ya, ini Mas Friendson pun sangat menyayangkan kalian loh kalau apa ya hidupnya itu disia-sia. Jadi so ayolah bangkit kembali ya buat teman-teman. Oke Kak Adara gimana nih? Kalau aku kan Gerbang Karma kan gerakan bangun karakter bersama masyarakat ya Kak. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin bangun karakter itu penting, tapi menurut aku ketika kita bangun karakter itu jangan melupakan juga kalau kalian perlu untuk menjadi diri kalian sendiri. Jadi proses aku di Duta Genre ini, proses aku semua sampai sejauh ini itu utamanya adalah aku berlatih gimana caranya aku mengetahui diri aku sendiri, passion aku apa, terus kekurangan aku apa. Jadi menurut aku teman-teman semua apalagi remaja sekarang yang pastinya akan menjadi pemegang tongkat estafet di Indonesia Emas 2045, tolong be yourself aja, confidence, percaya diri, jadi diri kalian sendiri, jangan takut sama omongan orang lain. Dan juga kalau misalnya kalian insecure yang berlebihan itu saran aku jangan deh, tapi kalau udah terlanjur bisa cerita di programnya Kak Friendson. Pak Bisa Friendson banget, sekali bisa. lagi. Oke, ada nggak pesan buat teman-teman yang setelah nonton video ini jadi tertarik ikut jadi duta genre kayak kalian mungkin? Kalau aku sama kayak tadi sih, kalau kalian tertarik untuk ikut di ajang Duta Genre, tetap stay confidence, jadi diri kalian sendiri aja, karena dua hal itulah yang akan membawa kalian menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu sih. Oke, Friendson gimana nih? Tentunya jangan jauh-jauh dari ini Kak, dari diri sendiri. Maksudnya jangan jadi orang lain buat melaju ke hal-hal yang lain. Ya, karena Kak Friendson ini katanya pernah gagal ya. Pernah. Tapi tetap dicoba lagi sampai sekarang jadi duta persahabatan. Gagal bukan berarti titik akhir perjuangan kita Kak. Bukan, bisa jadi awal, jadi bekal kita menuju masa depan yang lebih baik. Kadang kan ada teman-teman tuh kayak, wah aku mungkin memandang dari background ekonomi atau background kayak, aduh aku nggak sepinter dia, aku nggak sekaya dia, mana mungkin aku bisa jadi duta genre gitu kan. Mungkin mereka menganggapnya kemungkinan jadi duta genre itu kecil, padahal kemungkinan kecil bukan berarti nol kemungkinan teman-teman, betul nggak? Oke, ada pesan lagi nggak boleh disampaikan? Ya kalau jadi duta genre itu bukan berarti kalian harus menjadi seorang duta ya. Kalian jadi remaja yang menginspirasi, yang bermanfaat dan berdampak, itu udah termasuk jadi bagian dari duta generasi berencana ini. Nah, Jadi nggak apa ya? nggak Mungkin harus menyandang gelar. Nggak harus berselempang. Ya bener. cukup jadi generasi yang bisa nge-influence baik ke teman-teman kalian sendiri. Oke, segitu aja podcast kita kali ini. Tentunya episode podcast kita kali ini menarik banget karena seperti yang aku bilang tadi, hostnya kebanting nih. Skill ngomongnya kebanting banget karena mereka berdua ini sangat berprestasi dan waduh, apa ya, cara ngomongnya ini lebih berbobot daripada anak-anak seumuran aku mungkin ya. Oke, segitu aja podcast kita kali ini. See you next time. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Duta Genre Kota Mojokerto 2025 menggali potensi, meraih prestasi.